kita melihat arus dana asing yang keluar dari dalam negeri ini di bulan lalu saja sudah lebih dari 47 triliun rupiah begitu, dan kita lihat juga rupiah sudah melemah hingga ke atas 16.000 di pagi ini begitu. Anda lihat apa saja hal-hal yang menjadi pemicu terus keluarnya dana asing, dan juga seperti apa ekspektasi investor terhadap pemangkasan suku bunga di pekan ini? Oke, baik. Jadi memang faktor utama yang menyebabkan rupiah tertekan adalah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden US. Gitu. Jadi walaupun belum dilantik, baru dilantik 20 Januari, kan kita sendiri tahu bahwa kebijakan ekonomi Donald Trump bersifat inflasioner. Jadi akan menaikkan inflasi. Apa aja sih kebijakannya? Kebijakan buat menurunkan pajak misalnya. Terus kebijakan untuk lebih proteksionisme ke industri dalam negeri Amerika. Ini hal-hal yang akan menyebabkan inflasi tinggi di Amerika, sehingga tadinya ekspektasi orang buat Amerika suku bunga akan turun tadi, seperti yang berita tadi bahwa Pak Ferry bilang tadi 4 kali tahun depan, tapi mungkin akan turun jadi cuma 2 kali penurunan suku bunga. Nah, itu akan menyebabkan daya tarik kepada investasi di Amerika lebih bagus. Orang-orang akan cenderung pindah ke Amerika buat investasi. Itu menyebabkan nilai tukar dolar akan menguat, ya, sehingga ya rupiah akan melemah. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan sampai sekarang rupiah tetap tertekan, dan juga investor banyak yang keluar dari domestic market. Jadi year to date itu kita rupiah sudah melemah sekitar 4%. Dari sejak Donald Trump kepilih, itu kita melemah 1,65%. Terus dari equity market keluar sekitar 17 triliun, dan dari bond market keluar sekitar 12 triliun. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya tekanan-tekanan tetap terjadi sampai sekarang gitu. Baik, lalu seperti apa ekspektasi Anda terhadap pemangkasan suku bunga di pekan ini? Apakah ini juga menurut Anda menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lebih banyak lagi arus dana yang keluar dari dalam negeri? Jadi timing meeting BI minggu ini agak nggak terlalu pas sebenarnya, karena meeting BI kan Rabu pagi atau siang lah, sementara Fed tuh malamnya. Jadi biasanya tuh BI kan akan mengikuti arah Fed. Jadi kalau Fed cut, mungkin BI ada ruang buat cut. Kalau saya ngelihat mungkin chance buat cut sekitar di bawah 50% lah BI. Tapi kita lihat konsensus global menunjukkan bahwa Fed akan cut 25 basis di Rabu malam waktu Indonesia. Karena memang walaupun inflasinya masih tinggi, tapi didominasi oleh sektor non jasa. Jadi kelihatannya harusnya Fed masih bisa cut. Tapi BI menurut kita kemungkinan cut-nya nggak terlalu besar. Baik, apakah memang kemungkinan Bank Indonesia ini tetap mempertahankan suku bunga karena rupiah kita juga ada di 16.000? Benar, ya, apalagi itu. 16.000, walaupun sebenarnya dibanding mata uang negara lain kita nggak terlalu melemah sebenarnya. Kalau tadi saya bilang bahwa sejak Trump kepilih itu kita melemah 1,65%. Tapi dolar indeks itu sebenarnya melemah sekitar 3%. Dan mata uang negara Asia itu melemah sekitar 2% lebih. Jadi kita relatif sebenarnya dibanding yang non US dollar sih menguat sebenarnya. Tapi balik lagi 16.000 itu mungkin angka psikologis, kemungkinan besar BI nggak mau beresiko, angka itu akan lebih menembus lagi di atas 16.000, sehingga itu kan kalau misalnya rupiah melemah, impact-nya besar lah ke pasar saham, pasar obligasi. Baik, tadi Anda sampaikan The Fed masih mungkin untuk bisa melakukan pemangkasan 25 basis point begitu. Yeah. Padahal kalau kita mendengar yang disampaikan Jerome Powell sebelumnya dalam pidato terakhir ini selalu mengindikasikan bahwa akan lebih berhati-hati untuk melakukan pemangkasan. Apakah menurut Anda di 2025 artinya mungkin pemangkasan ini tidak akan sebesar yang kita harapkan? Benar. Jadi memang room buat Fed buat cut ya mungkin tahun ini bisa sekali. Tahun depan ya itu tadi mungkin maksimum 2 kali. Karena memang walaupun ya kita sekarang kan baru sentimen yang bilang Donald Trump akan begini begitu. Cuman setelah 20 Januari beliau dilantik pasti akan kita kelihatan benar-benar kebijakan-kebijakannya dia yang menyebabkan dari inflasi pasti akan membatasi ruang gerak Fed buat cut
suku bunganya. Baik, apakah semakin kecilnya kemungkinan pemangkasan di tahun 2025 oleh The Fed ini juga salah satunya dipengaruhi oleh faktor pernah berselisihnya Jerome Powell dan Trump sebelumnya? Ya, mungkin bisa ada faktor-faktor seperti itu. Cuman balik lagi sebenarnya kan undang-undang Amerika itu dan di kita juga bank sentral itu kan harusnya independen, nggak tergantung sama pemerintah, presiden terutama. Tapi pasti secara psikologis pasti Pak Jerome Powell pasti juga mempertimbangkan juga siapa presidennya sebelum melakukan kebijakan apapun. Baik, kalaupun ternyata sesuai dengan yang Anda sampaikan begitu 25 basis point di pekan ini pemangkasan The Fed, apakah menurut Anda ini juga akan menenangkan investor global atau tetap saja arus dana asing ini akan terus banyak keluar mungkin sampai tahun depan? Kemungkinan masih, balik lagi itu sangat tergantung dari news flow nanti ke depan. Kalau Donald Trump ngomong apa, misalnya tadinya kan dia cuman perang dagang sama China, sekarang kan sempat ke Kanada, Meksiko dan lain-lain. Nah kalau ada hal-hal lain lagi yang disampaikan yang memperlihatkan bahwa proteksionismenya Amerika tuh dilebarkan lagi, itu pasti akan impact juga gitu. Kenapa? Impactnya ke inflasi. Dan inflasi ya impactnya ke mata uang dolar yang tetap menguat dibanding negara lain gitu. Baik, apakah kecemasan investor ini juga yang menyebabkan kalau kita lihat di IHSG kita yang seharusnya sudah berada dalam momen window dressing justru masih ada dalam zona koreksi hari ini? Ya, itu faktor global itu sangat berpengaruh ke IHSG kita selama ini. Kalau kita lihat memang tadi saya sampaikan bahwa outflow lumayan besar, 17T dari pasar equity kita. Sementara di dalam negeri sendiri mungkin sentimen positifnya belum terlalu kelihatan. Memang pada saat awal pemerintah Pak Prabowo terpilih, kita melihat sebenarnya cukup optimis karena Pak Prabowo kan programnya adalah buat genjot growth. Growth itu kan akan bagus buat equity market. Tapi sampai sekarang kita belum terlalu melihat kebijakan-kebijakan. Tapi tadi mungkin 1 jam yang lalu kan mungkin ada kebijakan PPN ya dan pajak lah, stimulus pajak yang dilancarkan oleh pemerintah. Nah itu menurut kita positif harusnya buat sektor-sektor terutama sektor konsumer ya. Jadi bedanya pemerintah Pak Prabowo dengan pemerintah Pak Jokowi 10 tahun ke belakang adalah Pak Jokowi itu lebih stimulusnya buat menggenjot supply side. Jadi Pak Jokowi membangun infrastruktur, terus ada omnibus law buat tenaga kerja dan lain-lain itu kan buat meningkatkan supply lah. Sementara Pak Prabowo kan lebih ke demand side. Jadi program makan siang gratis misalnya. Terus kenaikan upah minimum yang cukup besar 6,5%. Itu menurut kita akan berdampak positif pada demand. Jadi permintaan akan meningkat sehingga growth ekonomi akan lebih berkembang lah selama pemerintahan Pak Prabowo. Itu menurut kita hal-hal yang harusnya positif buat equity. Cuman balik lagi karena sentimen global yang sangat negatif belum kelihatan impactnya kepada IHSG.